oh boleh ya gitu ya. Boleh, jadi saya sering gelut gitu, maksudnya saya dari kecil tuh sering gelut karena katanya boleh gitu loh. Dulu sering gelut sampai ibu saya sering dipanggil sama kepala sekolah gitu karena saya Hmm. sering gelut itu. Saya kalau ngantem ya ngantem tenanan gitu. Malah jadi aneh kalau dalam sehari kok ora gelut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi dan UKM. Sebuah podcast yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Senang sekali saya Galih Saputra dipercaya untuk menjadi host di episode perdana kali ini. Di episode perdana kali ini kita nggak akan langsung bahas mengenai permasalahan koperasi dan UKM, tapi kita akan pemanasan dulu nih. Kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan Ibu Emma Rahmawati. Beliau ini adalah Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bu Emma. Siang, kita ngobrol santai aja. Anjir, saya yang Nggak usah deg-degan nih Bu. nggak usah sepaneng, nggak usah sepaneng ya. Anjir, anjir, anjir. Bu Emma apa kabar Bu Emma? Baik, alhamdulillah. Anjir. Jadi Sobat Koperasi dan UKM, berhubung ini adalah episode perdana, episode pemanasan dan apa namanya kita juga udah mulai masuk bulan April nih. April Mop ini. Anjir, ya Nomor udah satu mau April dan Mop. April Kita mau. buat April Mop ini ya. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kartini ya Bu ya. Betul, Nah, betul, betul. ini mungkin jadi tema yang menarik nih karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kartininya Dinas Koperasi. Anjir. Langsung aja Bu Emma ya. Saya kan kenal Bu Emma mungkin udah sekitar enggak kenal sih Bu, lebih ke tahu aja gitu karena Ya kenal lah. Net tahu mungkin kan gak sering pernah lihat ngobrol. cuman apa namanya jarang yang ngobrol secara personal Iya. gitu. Di mata saya sendiri mungkin banyak juga apa namanya teman-teman yang sepakat gitu first impressionnya Bu Emma itu sebagai sosok wanita itu terlihat sebagai apa namanya sosok wanita yang apa namanya tangguh dan juga lugas gitu. Bu Emma setuju nggak Bu sama anggapan seperti itu? Ya setuju karena memang saya orang Banyumas ya. J. Nah, saya orang Banyumas, kemudian dengan budaya Banyumas dari kecil sampai besar. Jadi memang kalau orang Banyumas itu kan tipologinya kan memang seperti itu. Jadi ya, enggak kan begitu. Pokoknya kalau tidak ya tidak, ya gitu kan. Nggak mau ya nggak mau kan begitu. Jadi ya memang seperti itu orang J Banyumas memang itu. modelnya tak-tak gitu Bu Iya, ya. kemudian tak itu. J kalau boleh di apa namanya share sama teman-teman Ibu sebenarnya sosok Bu Emma ini selugas dan setangguh apa, terus apa namanya hal-hal yang membuat Bu Emma itu seperti sosok yang sekarang itu Nah, apa aja Bu? ya jadi saya itu kan lahir di Kroya. J. Korea di Korea ya, South Korea itu. Nah, jadi lahir dari ibu saya kan guru TK, rektor TK. Iya, Oh, rektor TK. oh Jadi dulunya sempat ngajar gitu berarti Bu? Apa? Ibu saya kan rektor. Oh ibunya, oh Iya, J. ibu saya rektor TK kan, ayah saya di PJKA dulu, J. kereta api. Nah, saya sih kalau dengan ayah saya itu jarang ketemu karena ayah saya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. J. Jadi saya lebih banyak dengan ibu. Nah, ibu saya itu orang Banyumas asli. Ayah saya orang Solo, orang Wonogiri kan gitu kan, J. yang lembut, halus gitu kan. Nah, sementara ibu saya kan orang Banyumas asli yang ya hampir sama dengan saya. Jadi dari kecil itu ya diajarin seperti itu, diajarin J. untuk lugas dan sebagainya. Saya ingat sekali kalau ibu ngajarin saya itu misalnya ada temen yang nakal nih, temen cowok yang nakal gitu kan, kata kalau misalnya saya wadul gitu kan, bu itu nakal gitu, ibu saya hanya mengatakan begini, wani ra, nek wani lawan gitu kan. Saya tanya, oh boleh ya gitu ya, boleh. Jadi saya sering gelut gitu, maksudnya saya dari kecil tuh sering gelut karena katanya boleh gitu loh. Oh. Jadi katanya boleh, jadi nggak ada yang ditakutin. Terus ada lagi misalnya ibu mengatakan pokoknya yang ditakuti cuma satu, Gusti Allah katanya gitu, jadi yang lain nggak perlu ditakuti gitu. Nah gitu, Oh. jadi bahwa saya dulu paling sering gelut itu, jadi cewek paling gitu dari Jadi SD. emang kecilnya agak sedikit tomboy gitu Bu ya? Kayaknya dari sampai sekarang saya masih Oh, tomboy. iya, iya, Ini iya. aja pakai jari kan susah gitu kan. Jadi gitu, jadi dulu sering gelut sampai ibu saya sering dipanggil sama kepala sekolah gitu karena saya sering gelut itu. Saya kalau ngantem ya ngantem tenanan gitu. Malah jadi aneh kalau dalam sehari kok ora gelut. Ah iya betul Malah itu. gelut gitu ya. Ah iya. Dulu kalau saya dimarahi ibu saya kan
agak disiplin gitu ya. Nggih. Nah, kalau masih kecil itu kan juga apa namanya, kadang-kadang kan juga ingin menantang gitu kan, menentang orang tua itu kadang. Nah, kalau saya pas, agak sedikit nakal gitu ya, nakal gitu kan itu di kamar sama ibu saya itu, di Nggih. kamar itu kan, saya Dikunci nah saya gitu. minggat dari jendela gitu. Oh, Minggat dari jendela. Kalau tak taruh di kamar mandi gitu ya, nah nggih. itu kamar mandinya saya ublek-ublek jadi kotor semua gitu. Pokoknya itulah kecil saya seperti itu. Nah, itu tampaknya membentuk karakter saya gitu ya. Kemudian saya Mhm. ikut pramuka, ikut semua semua kegiatan yang ada di sekolah itu pokoknya saya ikut, di masyarakat ya ikut Karang Taruna, ikut segala macam pokoknya itu. Itu yang mungkin membentuk karakter saya sampai sekarang seperti itu gitu. Oh, nggih, berarti emang dari kecilnya udah dibiasainnya harus berani gitu, Bu, Iya, ya? heeh. Selama kitanya, apa namanya, bener gitu, Iya, ya berani iya aja gitu, nggih. betul. Pokoknya ibu saya kayak gitu pendidikannya. Jadi misalnya lagi, apa namanya, saya lagi, ada teman yang, mungkin, nggak mampu, kemudian ada perlakuan yang nggak adil gitu ya. Ibu Nggih. saya yang ngajarin saya untuk membela mereka gitu. Gitu. Soalnya kan ada kayak, apa namanya, orang-orang, orang tua gitu yang sama anaknya tuh ketika anaknya misalkan dinakali gitu, "Pasti kamu ada yang salah nih, kok bisa dinakali?" Gitu. Jadi kayak, apa, kayak saya sendiri gitu mungkin, Heeh, saya nggak pernah dibiasain untuk melawan gitu. kayak Heeh, misalkan saya dinakali temen nih, apa mhm, ada yang katakanlah misalkan mukul saya gitu, pasti mhm. dari sayanya ada yang Heeh, salah heeh. gitu. Enggak, kalau saya Gitu-gitu. enggak, ibu hanya bilang, "Berani enggak?" "Oh, berani lawan." Gitu, ya tak lawan toh ya. Iya, Makanya iya, iya, iya. jadi makanya ya sampai itu bener-bener membentuk karakter saya kayak gitu. Oh, Sampai ayah iya. saya bilang, "Didik anak perempuan kok gitu," ke ibu saya gitu. Oh, tapi emang, nyun sewu, Bu Emma, berapa bersaudara dulu, Bu? Satu Oh, orang. cuma satu. Iya, Oh. ya satu Saya mau orang. nanya misalkan ada saudaranya ke saudara yang lain apa kayak gitu juga apa gimana gitu? Enggak ada. Jadi cuma Oh, emang cuma anak saya, tunggal? iya, Oh, heeh. iya, iya, Ya iya. jadi itu kalau ya itu kalau dimarahi juga sering minggat gitu. Lewat jendela, Iya, iya, tahu-tahu iya. hilang gitu. Kalau enggak ngumpet di lemari seharian full. Eee, Bu, kalau apa namanya, dilihat ke belakang nih, Bu, kayak Bu Mhm, Emma kan sekarang ya bisa dibilang udah, apa namanya, di posisi yang puncak. sebagian orang menganggap itu udah sukses gitulah, Iya, udah jadi kepala dinas. Kalau dari Bu Emma sendiri melihat sosok Bu Emma yang sekarang, sebenarnya, apa namanya, menjadi kepala dinas itu sesuatu yang, apa, sudah dicita-citakan sebelumnya atau gimana, Bu? saya itu dulu cita-citanya pengen jadi ahli nuklir, Ahli tapi nuklir tapi loh. diterimanya di sosial. Oh, Jauh banget. Itu kan. Terus kepengen lagi jadi psikolog, tapi kata ibu saya dulu, psikologi itu ilmu abstrak gitu, jadi nggak boleh gitu kan. Jadi oh, jadi ya udah ke anu aja, kebetulan om saya ada yang dari sosial kan gitu kan, ya maksudnya ke Visipol gitu kan. nggih, Ya, ini salahnya mungkin harusnya saya jadi politikus gitu ya, ini nggak jadi kepala dinas. Nah, tapi begitu masuk ke mana, ke pegawai negeri gitu ya, nggih, saya sih, memang tidak pernah mencita-citakan jadi kepala dinas. Pokoknya mhm, saya hanya bekerja dengan baik untuk masyarakat, itu aja. Saya punya intinya seperti itu. Nah, kemudian ketika pemimpin melihat saya, nggih, mungkin ini kalau zaman dulu kan nggak pakai talent ya, jadi nggih, melihat kemudian saya dinaikkan. Nah, pada saat eselon 3 itu, saya didorong-dorong waktu itu untuk menjadi kepala dinas, tapi saya kan belum belum siap lah, belum belum terlalu tertarik gitu ya. Tapi begitu, waktu itu kan juga menjadi kepala dinas kan ada isu-isu yang mungkin, mengeluarkan apa begitu ya. mhm, Saya mhm, saya nggak mau yang hal seperti itu. Nah, pada saat Pak Ganjar Pranowo itu kan bentuknya kan ada seleksi kan. Nah, nggih, ini menantang saya untuk ikut. Jadi waktu itu kan, banyak perempuan yang nggak mau menjadi pimpinan di eselon 2, nggih, katanya kan susah. Nah, saya sebenarnya bagian dari pembuktian diri karena saya adalah aktivis perempuan, saya ingin membuktikan diri bahwa, saya memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga saya ikut mmm, tes gitu. Jadi saya ingin membuktikan diri aja gitu. Karena susah ngajak teman-teman untuk daftar ke eselon 2, masa saya aja nggak daftar kok saya ngojo-ngojo orang untuk daftar kan gitu. Nah, saya jadi daftar gitu, mmm, diterima gitu. kayak dulu berarti, saingannya rata-rata itu semua, Bu, Cowok ya? semua, Oh, cowok yang cewek sedikit. Kan dulu paling, kepala dinas cewek itu kan sedikit. Sekarang kan waktu dengan seleksi ini kan membuktikan ternyata juga perempuan mampu gitu loh ketika mengikuti seleksi itu. Kalau nggih, kalau dulu kan ada begini Mas, Mas Malik, ada ketika kita pernah diskusi dengan waktu itu ya pada pejabat-pejabat yang masa lalu gitu ya. Kenapa sih susah,
pejabat perempuan mengangkat pejabat perempuan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada laki-laki dan perempuan sama-sama pangkatnya itu dulu kan. Yeah. Itu kalau hak perempuan nanti dulu, pertimbangannya nanti dulu, pasti laki-laki Prioritasnya dulu. tetap ke laki-laki Laki-laki dulu. dulu. Nah, sehingga ketika ada kesempatan yang sama yang pada zaman Pak Gubernur Ganjar ini saya coba ikut aja gitu. Gitu. Iya. Kalau nyinggung soal tema Kartini Bu, karena kan ini udah masuk bulan April, bentar lagi kita merayakan Hari Kartini. Menyinggung soal perayaan Hari Kartini, kita nggak akan pernah bisa lepas dari perjuangan beliau soal emansipasi wanita gitu, bahwa era Kartini kan bercita-cita nggak ada perbedaan gender gitu ya. Kalau menurut Bu Emma sendiri di kondisi kita yang seperti sekarang, keresahan Kartini waktu itu tuh masih relevan nggak Bu? Masih. Jadi saya ingat sekali bahwa waktu itu Kartini kan berjuang untuk dirinya sendiri ya, pertama untuk dirinya sendiri dulu. Jadi dia kan pengen sekolah ke Jakarta atau ikut kakaknya di Belanda, tapi kan nggak boleh. Bahkan waktu di bukunya itu, di suratnya itu ada orang Belanda berbicara pada ayahnya bahwa tidak bisa mengirim Kartini ke Jakarta untuk sekolah kedokteran atau sekolah perawatan dan sebagainya. Kartini sampai pingsan kan begitu. Nah itu yang kemudian Kartini juga pernah mengatakan bahwa apa yang dialaminya itu mungkin akan berubah pelan-pelan dalam satu abad ke depan. 100 tahun ya. Nah, 1 abad ke depan. Jadi kan ini sudah 1 abad lebih ya, karena Bu Kartini kan meninggal 1900 lebih sedikit lah, 1903 ya nggak salah itu. Nah jadi itu kan ternyata apa yang diprediksikan itu sedikit-sedikit baru berubah. Karena sebenarnya itu masih relevan apa yang diperjuangkan Bu Kartini itu tentang pendidikan perempuan. Itu kan memang kalau sekarang sudah mulai hampir sama. Jadi begitu masuk SMA itu hampir sama, perguruan tinggi juga hampir sama. Tapi di pekerjaan, lulusan terbaik perempuan itu jarang yang ada di tempat pekerjaan. Mereka nggak kerja, mereka ada di rumah kan begitu. Kemudian, tapi sebenarnya kan kesempatannya kan terbuka sama Bu ya? Sama, tapi mungkin kesempatannya itu sama, negara membuat kesempatan sama, cuma saya nggak, mungkin di rumah. Lebih baik kamu nggak usah bekerja dan sebagainya, itu masih ada kayak gitu kan gitu loh. Kemudian misalnya contoh yang pernikahan dini, pernikahan di bawah umur itu masih banyak. Malah kemarin saya lihat datanya di masa pandemi ini agak naik. Ada kampanye Jokawin bocah kan begitu. Itu kan diperjuangkan sekali sama Kartini, karena beliau juga menikah pada saat adik-adiknya itu menikah di usia muda. Kalau Bu Kartini sudah agak hitungannya orang Jawa itu sudah agak tidak usia muda sekali kan begitu Bu Kartini itu. Nah jadi masih sangat relevan. Kemudian kekerasan dan sebagainya itu masih sangat relevan, yang dialami oleh perempuan-perempuan di Indonesia umumnya. Kalau dari kesempatannya kan sebenarnya terbuka lebar, apalagi kayak di era digital seperti sekarang, di mana bahkan membandingkan antara kesempatan orang yang istilahnya sekolah sama punya pendidikan yang formal sama yang enggak pun sebenarnya kesempatannya untuk meraih kesuksesan kan sama aja Bu ya, sama aja ya, cuman balik lagi ke orangnya. Nah, kalau dari sisi kesempatannya yang sama tapi ternyata hasilnya sendiri masih banyak perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip di bawah laki-laki kalau bicara soal karir gitu Bu ya. Sebenarnya apa yang nggak dimiliki oleh wanita yang ada di diri laki-laki yang membuatnya yang itu tadi Bu, dalam tanda kutip di bawah laki-laki gitu. Menurut Bu Emma seperti apa Bu? Jadi gini, seringkali kodrat perempuan sebagai ibu yang melahirkan anak, menyusui dan sebagainya itu kemudian dianggaplah kemudian dia memang harus di rumah, ngurusi pekerjaan rumah dan sebagainya, kan begitu. Ini yang fakta terjadi seperti itu, sehingga ketika perempuan dianggap memiliki beban yang sangat besar, meskipun kesempatannya sama di luar, itu kan orang akan mikir, lah nanti jangan-jangan tak kasih kesempatan ya alasannya nanti ngurusi anak, nganter anak, kemudian akan nanti nggak boleh sama suami dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu masih muncul Pak. Kondisi patriarki itu masih muncul gitu. Nah nanti di dalam keluarga sendiri belum terkondisikan apakah suaminya juga bisa menerima ketika istrinya mungkin pangkatnya lebih tinggi, dia mungkin bisa meraih puncak dan sebagainya, itu juga belum bisa, mungkin ada yang belum bisa menerima. Karena memang pendidikan lelaki sendiri kan juga tergantung pendidikan di rumahnya. Ibunya itu bekerja apa tidak, itu kan mempengaruhi pola pikirnya juga. Kalau yang mungkin laki-laki yang biasa ibunya bekerja nggak masalah kalau
nanti istrinya juga bekerja, mungkin punya karir dan sebagainya itu kadang nggak masalah gitu. Tapi kalau yang ibunya nggak bekerja, dia kan taunya ibunya kan ngurusi rumah. Ya dia nanti kalau punya istri ya harus istri yang Pengennya kayak gitu juga Bu gitu. ya. Jadi itu kadang-kadang terbentuk di pola hidup di masing-masing rumah masing-masing Hmm. ketika di rumahnya dari masa kecil sampai dewasanya itu gitu. Hmm. Itu yang sangat mempengaruhi. Jadi sehingga itu juga mempengaruhi para pengambil kebijakan juga tadi. J. Undang-undang sudah mengatakan sama. Tapi ya tadi dulu kan memutuskan di jabatan itu namanya apa? Apa yang misalnya ada pejabat-pejabat yang misalnya dari gubernur, sekda gitu-gitu loh. Nah, itu kan Heeh. itu kan yang memutuskan si A si B yang akan menjadi pejabat. Nah, itu kan J. juga dia kebanyakan laki-laki, nggak ada perempuan dulu. Nah, Oh. sehingga kan wah ini nggak pantas nih. Nah, sekarang alhamdulillah Bapak Gubernur kita ini kan sudah paham sekali tentang seperti itu. Jadi J. sekarang hampir sama lah kesempatannya dan sekarang juga hampir sama sih jumlah antara pejabat perempuan dan laki-laki. J. Cuma J. sekali lagi kadang-kadang perempuan motivasinya untuk itu nggak ada gitu. Kurang Males. kuat gitu Bu Iya, ya. kurang J. kuat itu. Itu. Takut. J. Hmm. Terutama kalau yang misalkan udah berkeluarga terus ada Nah, kesempatan iya. untuk naik naik jabatan tapi Ya. pindah domisili misalkan itu Nah, berat itu sekali pasti Bu ya. iya betul, itu nanti suaminya bagaimana, anaknya bagaimana, yang dipikir tuh banyak. Tapi kalau J. laki-laki kan beda. Pokoknya Heeh. pindah ya pindah aja kan gitu kan. J. Wah, tenang aja wong nanti di rumah sudah ada ibunya kan gitu. Jadi J. udah seperti itu gitu. Beda. J. Sebenarnya mungkin berarti ya bisa dikatakan udah cukup ideal Bu ya. Maksudnya secara kesempatan Iya. sama, maksudnya kan Hmm, berarti untuk wanita-wanita yang emang punya preferensi untuk ngejar karir, jalannya ada, ada. yang emang istilahnya pengen dalam tanda kutip mengabdikan diri ke Di keluarganya rumah juga ya nggak nggak masalah masalah gitu ya, ya. nggak masalah. Jadi kalau menurut saya sih pilihan itu ada pilihan hidup. Kalau dia J. mau memilih sebagai istri dan ibu rumah tangga aja, ya nggak masalah. Itu kan karir juga. J. Karir itu karir nggak digaji gitu. J. Dan nggak ada yang salah satu yang lebih baik gitu ya sebenarnya ya. Kan Nggak ada. nah, Nah, itu pilihan semua. J. J. Semua tergantung pilihan. Jadi kalau saya sih kita semua harus menghargai pilihan seseorang. Jadi kalau memang dia mau di rumah tangga saja, ya nggak masalah. Jadikan keluarga sebagai karirnya dia gitu. J. Nah, Gitu. ya ini saya sedikit curhat aja Bu. Banyak teman-teman saya yang apa namanya lulusan sarjana gitu, Hmm. tapi setelah menikah hanya apa ya jadi ibu rumah tangga gitu. Hmm. Mereka tuh sering kali ngerasa kayak loh kok aku sarjana cuman ngurusin rumah tok ya, ngurusin Hmm. anak ya. Mereka tuh sering ngerasa iri kalau lihat misalkan di Instagram lihat story teman-temannya Nah, yang dulunya mungkin kuliah bareng tapi biasa-biasa aja kok karirnya naik gitu ya. ternyata punya karir yang bagus, kerja Iya, iya. kantoran, bajunya rapi, punya name Heeh. tag bagus, Heeh. tiap siang makan Heeh. apa namanya kumpul-kumpul makan siang Heeh. cantik gitu-gitu loh Bu. Heeh. Mereka tuh sering ngerasa kayak dalam tanda kutip tersiksa gitu. Heeh. Nah, sementara sedangkan teman-teman saya yang lain yang punya karir formal itu juga mereka kadang-kadang sebenarnya iri Bu. Kalau Heeh. lihat Enak ya di rumah gitu ya. story-nya teman-teman yang di rumah gitu, enak Heeh. ya bisa fokus ngurus suami, ngurus Anak-anak. anak gitu. Heeh, ya. Sebenarnya ini balik lagi ke cara pandangnya aja Bu ya. Iya betul. Jadi kalau menurut saya sih itu nanti semua tergantung keputusan individu masing-masing. Kalau Iya, mereka sudah suami ya berarti ada kesepakatan kan gitu kan. iya, Kalaupun ibu rumah tangga ya nggak usah marry, kalau yang udah bekerja itu keputusan dia sendiri. Kalau dia iya, memang mau seperti itu ya sekarang kan gampang ya. Sekarang kan orang bisa kutak-kutik Instagram aja udah jadi karir kan gitu. iya, Nggak usah iya, kemana-mana gitu kan. iya, Nggak usah kemana-mana jualan itu udah bisa kaya kan gitu kan. iya, Jadi nggak usah, kalau sekarang sih menurut saya nggak usah melihat yang lain. Kalau memang dia mau untuk berkarir di ekonomi tanpa harus meninggalkan rumah tangga, sekarang banyak kesempatannya. iya, betul Caranya sekali, Bu. bagus ya. Iya, Sekarang dengan digital aja nggak usah iya, kemana-mana, bisa kemana-mana kan gitu. iya, heeh. Kayak mungkin nggak sekeren orang yang kerja kantoran, tapi kayak pedagang-pedagang online shop tuh kadang pendapatannya nggak kalah sama Oh yang kantoran, Bu. iyalah, loh dia bisa keren juga kalau keluar dandan ya. Iya, Kalau iya. di rumah dasteran nggak apa-apa. Heeh, heeh. Saya juga kadang apa namanya kagum gitu kalau lihat Eh, apa namanya misalkan ada temen gitu yang mungkin secara feed Instagram dia nggak estetik gitu, Ya, cuman mungkin foto-foto anaknya foto, tapi pas eh. ketika ngobrol ternyata sharing-sharing pendapatannya per bulan bisa segini loh, kok Nah, malah iya. melebihin yang kerja Makanya, kantoran gitu. iya nggak Heeh, usah heeh. ngapain, kalau punya di rumah bisa dapat miliaran ya ngapain harus kerja di luar itu. Nje. Iya. Kalau ini nih Bu, apa namanya? Kita tinggalin sejenak soal dunia kerja nih Bu. Ya. Nah, saya pengen tahu sosok Ibu Emma
di luar jabatannya sebagai kepala dinas itu Hmm. kalau di rumah seperti apa, Bu? Menghabiskan waktu luangnya itu gimana? Saya itu terbiasa, Mas. Karena mungkin saya terbiasa dari kecil tuh punya aktivitas banyak gitu ya. Nggih. Jadi waktu luang di rumah itu kan sangat sedikit saya. Mhm. Jadi sangat sedikit. Jadi sebelum saya menikah maupun sudah menikah itu waktu luangnya ya sangat sedikit itu. Jadi biasanya saya itu kalau waktu luang itu kadang-kadang ya masih buka Kerjaan laptop. juga. Masih buka laptop. Jadi ya kadang-kadang kalau saya capek banget saya paling tidur baca gitu kan. Baca Mmm. jalan olahraga Nggih. gitu. Nah, sekarang ada suami sama anak-anak ya kadang-kadang anak-anak minta keluar. Tapi biasanya itu kalau saya udah di depan TV tidur tuh udah nggak ada yang mau nggak berani yang mengganggu itu. Nggih, nggih. Tapi saya paling hobi kalau ini biasanya bersih-bersih rumah itu. Gitu. Oh. Iya. Nak nih itu ngelapi macam-macam itu. Saya suka itu. Baca baca novel itu saya suka. Oh. Nggak suka itu, Bu, kayak apa namanya, piara tanaman apa, biasanya kan lagi rame nih sekarang. Ya, kalau saya piara menanam itu Mhm. suka tapi kalau udah ketemu cacing saya mesti tak tinggal gitu. Saya suka itu, suka nanam itu kan. Tapi Nggih. begitu udah ketemu cacing di tangan itu udah tak tinggal aja udah pergi gitu. Mmm. Kalau hewan saya sukanya kucing. Oh, kucing suka, Ya, Bu? heeh. Kucing suka Kalau saya sekali. malah nggak suka, Bu. Saya tuh risih sama kucing. Kayak buemi Kayak aja suka takut. apa namanya, gelipet-gelipet ke kaki itu loh, Bu. Iya, Aduh, kayak saya buemi aja takut. Heeh. Kalau kalau di rumah sini ya apa namanya tadi hampir nggak ada ini. Jadi dari dulu emang saya libur pun buka laptop gitu. Jadi bisa disimpulkan waktu luangnya Bu Emma itu dinikmati dengan bingung gitu, Bu, ya. Heeh. Oh, luangnya di ora ono ternyata. Kok sempit ternyata. Iya. Ternyata nggak ada waktu luangnya ya, Bu Emma, ya? Iya betul. Jadi kalau kalau sekarang tuh suami saya bilang nggak kesel saya Oke. datang rumah terus ngelap-lap satu lemari saya bongkar terus tak lapi semua gitu kan. Oh pernah kesel gitu, mbok turu-turu sih gitu. Jadi mungkin dia juga lihat saya tuh capek, tapi saya nggak capek gitu. Ya, 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 ya. Gitu. Ya emang hobinya gitu, nggak tahu dari kecil emang nggak pernah leren gitu. Oke. Ini menarik sih, Bu, kayak saya kemarin juga kan lagi rame ada kasus yang apa namanya, intinya menyinggung soal work life balance gitu loh, Bu. Jadi kayak apa namanya, ada cerita tentang satu orang yang di waktu istirahatnya gitu tengah malam tuh dia di WhatsApp soal kerjaan. Jadi kayak si bosnya yang WhatsApp tengah malam ini tuh dikritik sama netizen gitu bahwa kok nggak memanusiakan karyawannya gitu tengah malam masih diganggu sama kerjaan. Apa nggak mengenal istilah work life balance lah, sama si bosnya yang ngirim apa namanya kerjaan tengah malam ini dibalas. Saya emang nggak mengenal work life balance karena apa namanya bagi dia kerjaan sama hidup itu ya emang maksudnya dia kerja sampai rumah pun dia masih memikirkan kerjaannya karena emang dia menikmati kerjaannya gitu. Iya. Jadi mungkin work life balance itu apa namanya lebih tepat untuk orang-orang yang dalam tanda kutip tersiksa sama kerjaannya. Iya. Nah, jadi kayak di sini udah kerja nih, pulang pengennya istirahat, Tapi ketika ini diganggu sama kerjaan, ini nggak bisa berhenti gitu. maksudnya orang-orang yang emang seneng sama kerjaannya, nyampe rumah pun di saat orang-orang lain harusnya istirahat, dia masih mikirin kerjaannya Iya. gitu. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya, Iya. emang dia apa namanya menganggap kerjaan itu bagian dari hidupnya Iya, gitu. isi going aja gitu. Nggih, Kalau saya mungkin Bu Emma termasuk Iya. salah satu yang kayak gitu. kayaknya iya gitu. Jadi kalau saya misalnya kerja gitu sama Mas Pram sama Alif itu ya udah nanti ya mau pada piknik ya piknik sambil gitu ya. Nggih. Ya apa? Jadi maksudnya di mobil itu ya yang ngetik barang itu ya ketika mungkin orang lain naik mobil itu tidur, saya ya masih ngetik, masih apa gitu. Jadi makanya di mobil itu lengkap ada cop-copan itu ya. Nggih. Cop-copan itu lengkap komplit semua itu. Itu jadi ya itu karena memang ya itulah itu. Oke, orang lain mungkin lihatnya Bu Emma kok Capek gitu ya. capek banget, tapi mungkin Bu Emma Enggak. sendiri enjoy Enggak, gitu loh ya. oh. Enjoy. Kalau kayak masak-masak itu seneng nggak, Bu? Suka saya hobi. Oh, masak apa yang paling favorit, Bu? Kalau saya tuh saya itu nggak suka makan, Mhm, tapi saya hobi masak. mhm. Nah, jadi saya apa aja mau roti, mau apa aja tak cobain semua gitu. Makanya sekarang malah saya kalau di rumah ada anak-anak sekarang saya nggak boleh masak karena gara-gara saya masak mereka gendut semua. Oh, Iya, jadi sekarang nggak boleh masak. Jadi masaknya sesuai request aja. Mereka mau apa, saya baru boleh masak. Kalau dulu kan saya masak, suruh Iya. makan gitu kan. Dulu waktu saya lulus itu kan ada jeda berapa bulan saya nggak kerja. Itu Iya. setiap hari saya tuh masak gitu. Sampai ayah saya ngono saya kan mangan aku gitu. Ayah saya gitu. Loh kok dipangan? Saya sebenarnya cuma masak aja, nggak suka Iya. makan gitu.
Ya biasanya gitu kalau ada satu orang yang masak mau nggak mau kan jadi orang rumahnya Lah iya jadi itu. harus ngabisin gitu loh Bu. Bapak saya wah boros. Kalau misalnya ayah saya dinas ke Purwokerto tuh saya titipi itu apa bumbu-bumbu masak itu loh, Oke, bumbu roti itu. Boros iki malah katanya emang di rumah malah boros itu suruh oke. anu buat untuk roti gitu. Sama suruh makan rotinya yang ngabisin bapak saya. Sekarang udah nggak mau aku pokoknya gah nek masak ngokon ngentekke gitu. Jadi sekarang kalau di rumah kalau saya membuat sesuatu itu ayah saya cuma bilang gini, loro wae. Jadi misalnya goreng pisang ya Oke, 2 aja. Beliau satu, saya satu gitu. oke. Kalau di sana juga gitu dengan anak-anak dan suami itu pokoknya masaknya kalau mereka request. Nah, saya baru boleh Oh, masak gitu. aku lagi siap makan nih. Udah silakan kamu masak gitu. Ah, iya. Kalau nggak boleh. Kalau nggak usah gitu loh Gendut ya. semua katanya. Jadi Oke. kalau gendut saya bilang, olahraga. Loh ini kan salah mama gitu kan yang setiap hari masakin gitu. Ya sudah. Ya sebenarnya mah tinggal turu. Terakhir nih Bu, apa namanya? Pesan untuk Bu Emma kepada apa namanya generasi muda masyarakat Jawa Tengah khususnya khususnya yang sama-sama perempuan nih Bu. Nah, Gimana caranya biar bisa lebih apa namanya? Berkualitas sebagai individu dan nggak cuman itu juga bisa apa namanya? Berpengaruh positif buat lingkungan sekitarnya. hmm, Dari Bu Emma ya. apa pesan? Jadi mungkin pertama pendidikan itu nomor satu. Jadi mau nggak mau perempuan harus terdidik. Oke. Terdidik itu tidak saya sih termasuk orang yang gini loh. Sekolah formal itu bukan menjadi utama. Kan bisa melalui apa belajar sendiri gitu loh. Mm, Itu yang non formal itu kan juga banyak. Jadi sekolah yang non formal kan banyak gitu ya. Jadi tapi yang jelas harus terdidik dari membacakah dari manapun perempuan harus terdidik. Yang kedua, perempuan itu harus punya bekal agama yang kuat. Itu oke. sangat penting karena nanti kita itu menjadi ibu. Ibu itu kan pasti yang pertama pertama ya karena di kandungan itu kan anak dengan ibu. Oke. Kemana-mana kan ke kamar mandi, kemanapun kan dengan ibu gitu kan. Oke. Nah kalau kita punya bekal pendidikan yang baik, agama yang baik, kita kan bisa menularkan ini loh apa aura positif pada anak kita. Oke. Itu yang sehingga nanti kita akan melahirkan generasi-generasi muda yang berkualitas. Kita kalau pendidikan kita akan tahu makanan yang bergizi untuk kita selama hamil apa, nanti anak-anak yang supaya apa mewujudkan generasi emas seperti apa gitu kan. 5 tahun pertama, setahun pertama itu seperti apa. Nah, itu penting bagi perempuan untuk menjadi terdidik Oke. baik agama maupun yang pendidikan yang lain. Kemudian yang kedua, menjadi perempuan atau ketika orang tua mendidik perempuan itu jangan kemudian melemahkan perempuan itu. Ah nggak boleh karena kamu perempuan. Oh ini nggak boleh karena kamu perempuan itu kan. Maka perempuan nanti nggak akan bisa apa-apa gitu. Jadi harus dengan bahasa positif. Oh kamu bisa. Saya perempuan, tetap kamu bisa. Jadi harus begitu. Jadi misalnya nih apa mau manjat pohon aja, Oke. nggak boleh nanti kan kamu perempuan nanti kamu sobek loh. Misalnya gitu sobek apanya Oke. saya juga nggak tahu kan gitu kan. Oke. Nah, kenapa kan dengan memanjat nyatanya juga bisa memanjat itu bisa menjadi inspirasi untuk nanti lomba panjat tebing misalnya Oke. menjadi atlet Oke. kan begitu. Jadi jangan katakan tidak ini nggak bisa ini nggak boleh. Nah jadi tetap harus dengan bahasa positif untuk bagaimana perempuan-perempuan itu bisa melakukan apa saja gitu. Jadi nanti ketika dia hidup sendiri pun hidup dengan siapapun kemandirian itu akan terwujud. Jadi nggak harus saya mau ke sini diantar ya nggak bisa naik motor, saya mau ke sini ya diantar naik mobil karena kita nggak boleh naik mobil nggak boleh naik motor dan sebagainya karena kita perempuan. Nah jadi kita perempuan itu memang harus bisa melakukan apapun itu karena bagi saya selama itu masih semuanya kelihatan pasti bisa, nggak ada yang tidak bisa. Jadi selama Oke. masih kelihatan pasti bisa gitu. Nah itu jadi kemudian yang berikutnya berteman. Jadi jangan pernah meninggalkan teman-teman itu penting bagi perempuan juga. Teman itu bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi kita berteman atau membangun jejaring karena jejaring itu penting nanti untuk kepentingan apapun loh. Meskipun Oke. kita di rumah Oke. Oke. jejaring itu penting apalagi bekerja. Jejaring itu sangat penting gitu. Networking itu sangat penting. Tadi yang pertama penting untuk generasi muda khususnya perempuan itu untuk apa namanya terdidik ya Bu ya, Terdidik. terdidik. Terus yang kedua jangan melemahkan perempuan. Iya betul. Terutama buat apa namanya kayak orang tua Iya. yang tadi Bu Emma bilang jangan ini jangan itu kamu perempuan seolah-olah kalau perempuan itu apa namanya geraknya terbatas itu Iya padahal kan betul. enggak. Iya. Oke. Yang ketiga itu tadi soal networking Bu ya, Iya. berjejaring untuk apa namanya jangan membatasi untuk berteman dengan siapa Iya, betul. karena pada akhirnya kita semua akan hidup dengan
apa namanya teman-teman yang kita rangkul waktu zaman Betul. masih kecil tuh Bu Nanti ya. kalau jualan kan juga networking. Nggih, nggih, Ya nggih, kan nggih, betul nggih. networking itu dengan IG gitu. Meskipun nggak saling kenal kan tetap networking. Nggih, nggih, nggih. Iya. Oke. Hmm. Udah gitu aja mungkin cukup Bu Emma. Ya, Terima kasih atas waktunya udah sama-sama. sharing-sharing soal kehidupan sehari-harinya Bu Emma sama Ya. Sobat Koperasi dan UKM. Selamat Hari Kartini. Nggih, selamat hari ini buat masyarakat Indonesia semuanya. Ya. Makasih Sobat Koperasi UKM yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian seneng sama konten-kontennya Dinas Koperasi, silakan di like, komen, dan subscribe channelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.